Kemudian aktivitasnya adalah mendeskripsikan ciri fisik dan kepribadian idola. Jadi ada physical features dan personality traits. Ini dari video yang kemarin Bapak Ibu. Kemudian tugas siswa adalah menulis teks deskriptif. Ya, mereka mencari tokoh idola, kemudian ke sekolah itu sudah membawa foto, kemudian mereka menulis teks deskriptif yang dideskripsikan adalah ciri fisik dan kepribadiannya. Kemudian mereka dalam mini presentationnya menceritakan kepada kelompoknya secara bersamaan. Kemudian setiap teman itu memberi teman dari kelompok lainnya memberi nanti pekerjaan dari misalnya grup 1, 2 ada 7 grup. Pekerjaan dari grup 1 dikumpulkan kita swap dengan grup 2. Jadi yang memberi respon untuk grup 1 adalah grup 2. Ini dengan metode TAK saya menamainya. Jadi tell something, mendiskusikan. Jadi tulis apa yang kamu suka, kemudian tanyakan sesuatu terkait tulisannya, kemudian beri komentar. Berikutnya, ya ini adalah ketika siswa mempresentasikan di mini presentation di kelompoknya. Ada Pak Heru di sana ya. Kemudian lanjut. Ya, ini masih mini presentation. Lanjut. Ini adalah aktivitas ketika anak-anak menulis komennya ya, menulis tag tadi di dalam sticky notes untuk ditempelkan di kertas pekerjaan siswanya. Hasilnya adalah di slide berikutnya, Bu. Ya. Ini adalah tulisan anak-anak, gambarnya, kemudian review yang mereka tulis. Nanti setelah itu di sini ada ya tokohnya, ternyata idolanya anak-anak seperti ini Bapak Ibu ya. Saya kadang nggak kenal siapa ini, saya sempit saya nggak tahu ya. Kemudian berikutnya, ini kebetulan adalah pekerjaan yang belum saya nilai, ada juga yang sudah dinilai. Jadi nanti feedbacknya dari temannya juga dari saya. Itu untuk memperbaiki tulisan anak-anak. Itu David Lane katanya Bapak Ibu seorang influencer. Saya nggak tahu yang ini orang Jepang, saya juga nggak. Berikutnya, ini adalah pengalaman di pembelajaran yang pertama. Kemudian di perencanaan pembelajaran yang kedua, saya ini bingung menggabungkan antara perencanaan pembelajaran pertama, kedua, ketiga. Akhirnya semuanya itu berbasis kerja kelompok dan memberi feedback. Akhirnya saya wrap up jadi ini adalah perencanaan pembelajaran yang kedua, Indonesian Food Explorer ya. Ini tentang berikutnya Mbak. Ini adalah tentang mendeskripsikan rasa, tekstur, bahan, dan asal makanan. Saya pakai think pair share waktu itu. Diskusinya dalam satu kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kemudian hasilnya nanti disampaikan. Jadi masing-masing kelompok, kalau di yang pertama tadi semuanya presentasi di kelompok kecilnya. Kalau yang ini satu kelompok cukup satu yang presentasi, tapi presentasinya ke sekelas, bukan ke kelompoknya. Kemudian teman yang lain nanti memberi pertanyaan, boleh question, boleh komen, tentu saja positif dan membangun. Ternyata dari aktivitas ini anak-anak itu mungkin saya pancing juga. For those who ask question or give comments, I will give extra score. Jadi mereka berebut untuk bertanya begitu ya. Jadi ada catatannya. Kemudian di akhir pembelajaran juga ada saya kasihkan exit ticket. Di sana nanti ini untuk anak-anak juga belajar memberi respon ya. Today I learned that nama disnya apa is misalnya today I learned that soto is delicious and it is from Lamongan for example. Fokusnya adalah descriptive text about traditional. Foto-foto kegiatan. Ini adalah pemantiknya. Saya waktu itu membawa nasi uduk ya untuk sarapan, kebetulan jam pertama hari Jumat. Jadi di sini anak-anak saya kasih testimoni rasanya gimana, teksturnya bagaimana, apakah mereka suka, kira-kira nasi uduk dari mana. Kemudian ini adalah aktivitas kerja kelompok. Saya memperbolehkan anak-anak untuk mencari informasi. Mungkin di sini ada masakan yang mungkin sama sekali asing bagi mereka, misalnya konro sup. Mungkin tidak bagi Bapak Ibu, tapi bagi anak-anak ya. Ada binte bulu huta dari Gorontalo dan lain-lain ya. Anak-anak mungkin masih asing dengan karedok dan lainnya. Jadi mereka boleh browsing internet untuk cari rasa, tekstur dan juga origin dan bahan-bahannya. Lanjutnya,
Ya, ini supervisi oleh Pak Heru dan teman-teman pelatihan. Selanjutnya, ini adalah presentasi siswa Bapak Ibu. Jadi satu kelompok itu isi 4, yang presentasi boleh 1 atau 2. Dan anak-anak menikmati sekali ya Bapak Ibu. Saya ini mohon maaf kalau gambarnya blur karena ini memang saya itu kalau anak presentasi bentuknya dokumentasinya bukan foto tetapi video. Jadi saya hentikan videonya, saya cari anak-anak waktu angkat tangan, waktu mereka berbicara. Jadi ini live ketika anak-anak menanyakan merespon teman-temannya ketika presentasi. Berikutnya. Ya, ini adalah gambar-gambar yang saya berikan di setiap kelompok. Jadi ada 9 kelompok, kan 36, 4 dibagi 4, jadi masing-masing dapat 1 gambar ini. Macam seperti itu. Berikutnya, sebenarnya mereka itu hanya mengisi tabel ini. Jadi, what are 3 main ingredients of the dish? Kemudian, what are 3 adjectives that describe the taste? What are 3 adjectives that describe the texture? What is this food originally from? Dari mana asalnya? Jadi informasinya sederhana, tapi nanti dari informasi sederhana ini mereka mengimprovisasinya ketika mereka presentasi. Jadi bahasanya itu bisa benar-benar tekstual gitu ya, tidak membaca, tapi mereka belajar membuat kalimat dari info yang sederhana ini. Berikutnya, oh ya sebentar, ya, lanjut. Ini yang tulisan di bawah itu adalah nama-nama teman-teman yang memberi respon. Ada pertanyaan, ada komen, ya. Pertanyaan anak-anak itu sederhana. Misalnya, have you ever tasted food? Where can we find it in Jember? Misalnya temannya belum pernah coba. Do you think you will like it? Jadi hanya pertanyaan seperti itu. Tapi dari proses sederhana itu karena bahasa Inggris bahasa asing ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan berani memformulasikan kata dengan bahasa yang positif. Berikutnya, ya ini masih contoh pekerjaan siswa. Lanjut. Ini adalah level yang ketiga. Saya kasih judul tema My Secret Recipe. Ini sudah membuat prosedur teks. Lanjut. Ya, di sini membuat prosedur teks. Saya pakai project based approach. Di sini akhirnya produk akhirnya adalah anak-anak menghasilkan poster. Mengerjakannya berkelompok Bapak Ibu, tapi tugasnya individu. Jadi mereka mempresentasikannya kemudian memperoleh umpan balik dari guru dan siswa. Contoh presentasinya seperti ini. Ini adalah ketika saya mereview ya tentang prosedur teks. Lanjut. Ya ini ketika presentasi. Jadi biar nggak grogi. Kalau saya saja maju sendiri di sini dilihat para bapak ibu guru hebat saya grogi. Jadi anak-anak biasanya kalau maju itu biasanya langsung satu kelompok maju semua. Tapi mereka bergantian untuk presentasi untuk mengurangi tensi di depan begitu ya bapak ibu. Berikutnya. Ya ini kelompok lainnya. Ya, kemudian ini adalah respon dari anak-anak. Ya. Sekali lagi ini video Bapak Ibu, jadi saya post saya ambil, jadi kalau agak kurang jelas mohon dimaklumi. Berikutnya, ya ini adalah produk kerjaan. Sederhana, mereka misalnya how to make bakwan, nasi goreng, jadi sesuatu yang mereka bisa buat sendiri di rumah. Next, ya, salad, pancake, ya. Sekali. Berikutnya ya ini goreng pisang goreng ya. Saya tanya waktu itu pisang apa yang mau digoreng biasanya, pisang susu katanya. Nah pisang susu nggak bisa digoreng. Ada videonya ya. Jadi proses kolaboratifnya ya Bapak Ibu adalah dengan bekerja sama di kelompok dengan tugas yang jelas dari kelompoknya ya. Kemudian di kelompok yang pembagian sudah jelas itu mereka berbagi ide, kemudian menyusun karya bersama. Kemudian refleksinya adalah menerima dan memberi umpan balik, lalu menghasilkan memperbaiki karya dari hasil refleksi atau umpan balik teman-temannya tadi. Ya, prinsip pembelajarannya berkesadaran menurut saya karena murid akhirnya punya tujuan, tahu ya tujuan. Murid tahu tujuan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, bermakna
anak-anak karena tema yang diambil juga dekat dengan murid-murid, menggembirakan karena kegiatan ini interaktif dan menyenangkan. Kalau mau lihat videonya monggo, tapi saya nggak nyiapkan ini. Mungkin videonya itu canggih Bapak Ibu, potong sepotong begitu. Kemudian ini dampak positifnya, murid lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris. Saya ikut saya kapan-kapan, anak-anak itu sangat percaya diri kalau berbicara bahasa Inggris ya. Kemudian mampu menulis teks deskriptif dan prosedural dengan lebih akurat. Kemudian terbiasa memberi umpan balik positif dan belajar dari proses. Terjadi pembelajaran mendalam, bukan hanya sekedar paham. Terakhir, ini adalah penutup dari saya. Melalui kegiatan kolaborasi dan refleksi ini, murid tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar berpikir, berkomunikasi, dan tumbuh bersama. Saya pikir ini dari itu.